Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin mencoba menjelaskan tentang teori produksi. Teori produksi adalah teori yang menjelaskan hubungan antara tingkat produksi, jumlah faktor produksi, dan hasil penjualan output. Seorang produsen atau pengusaha dalam melakukan proses produksi untuk mencapai tujuannya harus menentukan dua macam keputusan, yaitu yang pertama harus mempunyai jumlah output yang harus diproduksikan, yang kedua berapa dan dalam kombinasi bagaimana faktor-faktor produksi input dipergunakan. Untuk menyederhanakan pembahasan secara teoritis dalam menentukan keputusan tersebut digunakan dua asumsi dasar, yaitu yang pertama, produsen atau pengusaha selalu berusaha mencapai keuntungan yang maksimum. Yang kedua, produsen atau pengusaha beroperasi dalam pasar persaingan sempurna. Selanjutnya saya akan menjelaskan ciri-ciri produksi atau ciri-ciri suatu produksi. Yang pertama, adanya kegiatan perusahaan membuat barang yang akan diproduksi. Yang kedua, adanya menghasilkan barang dan jasa yang diproduksi. Dan yang ketiga, meningkatkan nilai guna barang dan jasa. Selanjutnya, fungsi produksi. Fungsi produksi adalah pernyataan secara numerik atau matematis dalam hubungan antara masukan dan keluaran. Dalam teori ekonomi, setiap proses produksi mempunyai landasan teknis yang disebut fungsi produksi. Fungsi produksi adalah fungsi atau persamaan yang menunjukkan hubungan fisik atau teknis antara jumlah produksi, jumlah faktor produksi yang digunakan dengan jumlah produk yang dihasilkan per satuan waktu tanpa memperhatikan harga, baik harga faktor produksi maupun harga produk. Faktor ini masih bersifat umum, hanya menjelaskan bahwa faktor yang dihasilkan bergantung pada faktor produksi yang dipergunakan, tetapi belum bisa memberikan penjelasan kuantitatif mengenai hubungan antara produk dan faktor-faktor produksi. Dalam teori ekonomi, fungsi produksi diasumsikan tunduk pada hukum yang disebut the law of diminishing returns atau hukum kenaikan harus ditambah. Hukum ini menyatakan apabila penggunaan satu macam input ditambah sedangkan input lain tetap, tambahan output yang dihasilkan dari setiap tambahan satu unit input yang ditambahkan mula-mula naik kemudian menurun jika input harus ditambahkan. Faktor produksi dalam ekonomi ada tiga. Yang pertama, faktor produksi tenaga kerja, yang kedua faktor produksi bahan baku, dan yang ketiga faktor produksi modal. Di antara ketiga faktor produksi di atas, faktor produksi modal yang memerlukan perhatian khusus karena dalam ekonomi konvensional diberlakukannya sistem bunga. Pengenaan bunga terhadap modal ternyata membawa dampak yang luas bagi tingkat efisiensi produksi. Jangka waktu produksi. Untuk menghasilkan jumlah output tertentu, perusahaan menentukan kombinasi pemakaian input yang sesuai. Jangka waktu analisis terhadap perusahaan yang melakukan kegiatan produksi dapat dibedakan menjadi jangka pendek dan jangka panjang. Pertama, jangka pendek. Teori produksi dalam jangka pendek. Dalam jangka pendek, perusahaan memiliki input tetap dan menentukan banyaknya input variabel yang harus digunakan. Selanjutnya, jangka panjang. Proses produksi adalah jangka waktu yang di dalamnya semua input atau faktor produksi yang dipergunakan untuk proses produksi bersifat variabel. Dengan kata lain, dalam jangka panjang tidak ada input tetap. Dan saya mempunyai kurva produksi jangka panjang ini. Gambarnya
dan saya akan menjelaskan jangka panjang. Semakin ke kanan atas kurva isokuan, semakin tinggi tingkat inputnya, atau sebaliknya, semakin ke kiri bawah, semakin rendah tingkat inputnya. Hal ini dikarenakan semakin ke kanan atas berarti produsen menaikkan skala produksinya untuk melakukan kepuasan usaha. Selanjutnya saya mempunyai kurva tentang teori biaya produksi. Ini menjelaskan kurva AC naik ke atas berpotongan dengan MC. Setelah berpotongan dengan MC, AC lebih kecil dari MC, maka kurva MC naik. Kurva MC sama dengan AC memiliki nilai yang sama. Sekian dari saya, apabila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.